Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tene Dwi Alianti dari Prodi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 115240026. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang saya buat bersama teman-teman saya yang berjudul Peranan Ekosistem Hutan Mangrove dalam Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penyimpanan Karbon. Pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok yang sudah bekerja sama dengan saya selama pembuatan KTI ini. Yang pertama ada Angelica, saya sendiri, ada Yohanes Yudhistira, dan Azelia. Materi presentasi yang akan saya sampaikan itu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ekosistem hutan mangrove, penyimpanan karbon, dampak degradasi, strategi, serta tantangan konservasi hutan mangrove, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Hutan mangrove dapat menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Penyimpanan karbon berpengaruh kepada perubahan iklim. Oleh karena itu, hutan mangrove memiliki peranan dalam perubahan kondisi iklim. Deforestasi dan alih fungsi lahan hutan mangrove membuat fungsi ekologisnya terganggu, sehingga mengurangi kapasitas penyimpanan karbon. Nah, dalam penelitian ini akan dibahas peran ekosistem hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim, serta tantangan dan strategi mewujudkan hal tersebut. Dari latar belakang di atas dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah faktor apa yang melatar belakangi pentingnya peranan ekosistem hutan mangrove. Yang kedua, bagaimana peranan ekosistem hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Yang ketiga, bagaimana dampak degradasi ekosistem hutan mangrove terhadap mitigasi perubahan iklim. Kemudian terdapat tujuan. Yang pertama, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pentingnya peranan ekosistem hutan mangrove. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan ekosistem hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana dampak degradasi ekosistem hutan mangrove terhadap mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Nah, saya melakukan penelitian bersama teman-teman saya ini menggunakan metodologi analisis deskriptif, di mana memuat studi literatur, observasi lapangan virtual, dan wawancara. Nah, studi literatur ini kami analisis dari berbagai artikel, buku, jurnal, dokumen, atau video yang berkaitan dengan penelitian. Observasi virtual kami lakukan di wilayah Indonesia melalui YouTube dan Google Earth untuk melihat dan meninjau bagaimana hutan mangrove tersebut. Dan yang ketiga adalah wawancara yang dinarasumberi oleh Dr. Ihsan Suwandi, SHUT MP, selaku dosen Prodi Rekayasa Kehutanan yang berfokus pada peran hutan mangrove, tantangan, dan strategi pengolahan mangrove yang berkelanjutan. Kemudian apa sih ekosistem hutan mangrove itu? Nah, mangrove adalah ekosistem hutan yang tumbuh di wilayah pesisir yang keunikannya adalah tumbuh di area berlumpur dan berkadar garam tinggi. Nah, keunikan itu dia bisa beradaptasi karena dia mempunyai akar napas dan akar tunjang yang membantu mereka untuk bernafas di area yang minim oksigen. Nah, selain untuk respirasi, akar juga berperan sebagai penyaring polutan dan sedimen ke daratan. Nah, si akar ini juga berfungsi sebagai habitat bagi biota pesisir, pemecah ombak, dan pencegah dari abrasi. Kemudian penyimpanan karbon di hutan mangrove. Nah, seperti hutan-hutan kebanyakan, hutan mangrove ini mempunyai sifat untuk menyerap karbon. Nah, menyimpan karbon itu adalah proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida dari atmosfer dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi permukaan gas rumah kaca penyebab perubahan iklim global. Nah, si karbon ini tuh dia simpan biasanya di antara biomasa atau sedimen, terus dan bagian-bagian pohon tubuh seperti akar, seperti batang, daun, atau buah. Nah, karena
karena mangrove itu hidup di daerah yang minim oksigen atau anaerob, ini tuh membuat proses dekomposisi organik berlangsung lambat sehingga karbon yang disimpan oleh hutan mangrove itu bisa lebih banyak. Nah, kemudian di sini ada perbandingan penyimpanan karbon di Indonesia. Nah, sebenarnya mangrove itu memiliki 1.000 ton karbon per hektar, di mana itu adalah 3 sampai 4 kali lebih banyak dari hutan tropis. Lebih dari 50 sampai 90% karbon pada ekosistem mangrove tersimpan di dalam tanah, yaitu di bagian sedimennya, karena tadi yang eh, apa lingkungan dia yang anaerob. Nah, namun degradasi dan konversi lahan hutan mangrove menurunkan kapasitas penyerapan. Nah, di sini ada empat ada total simpanan karbon dari 4 wilayah di Indonesia. Yang pertama Indramayu, Indramayu dan Pati. Nah, itu tuh lebih cenderung dia lebih sedikit daripada Berau dan Karimun Jawa, dikarenakan Indramayu dan Pati itu uh, area mangrove-nya pernah didegradasi dan dialihfungsikan. Berbeda dengan Berau dan Karimun Jaya yang masih asli. Kemudian dampak degradasi hutan mangrove itu yang pertama tadi melepas karbon. Alam akan kehilangan tempat penyimpanan karbon hingga 60%. Karbon yang tersimpan akan terbebas kembali ke atmosfer. Nah, itu tuh akan secara langsung menyebabkan iklim berubah gitu. Nah, yang kedua adalah mengurangi jasa ekosistem, yaitu dengan menurunkan kualitas air di area lingkungan hutan, meningkatkan abrasi, menghilangkan habitat flora dan fauna. Dan yang ketiga adalah dampak tidak langsung, yaitu memperburuk kehidupan sosial. Karena dengan hilangnya mangrove, maka hilang juga produk dan pengetahuan lokal yang ada di sana. Kemudian hilang juga mata pencarian warga yang memungkinkan tingkat kriminalitas karena kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar situ menjadi meningkat. Kemudian ada strategi dan konservasi. Yang pertama itu strateginya rehabilitasi lahan terdegradasi dengan pendekatan ekosistem kolaborasi multi-pihak. Yang kedua ada kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, masyarakat, akademi, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengawasan lanjutan dengan teknologi seperti drone dan citra satelit. Namun di balik strategi itu semua terdapat tantangan yang dapat dihadapi oleh kita semua. Yang pertama itu deforestasi besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Yang kedua itu lemahnya penegakan hukum untuk membasmi tambang atau pengambilan hasil hutan secara ilegal. Dan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola hutan. Sampailah kita pada akhir presentasi, di mana sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah hutan mangrove memiliki peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Hutan mangrove juga berpotensi menjadi penyimpan karbon atau menjadi penyebab terbesar pemanasan global. Selain menyimpan karbon, hutan mangrove memiliki peran lain, yaitu mengurangi CO2, mendukung target net zero emission, dan memperkuat ketahanan pesisir serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Misalnya, yaitu penciptaan lapangan kerja, peluang perdagangan karbon. Nah, meskipun begitu, pengelolaan hutan mangrove menghadapi kendala seperti deforestasi dan alih fungsi lahan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan alam yang akan dijaganya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga hutan mangrove dan hutan-hutan yang lainnya untuk supaya krisis global bisa ditangani. Nah, sarannya adalah telah dilakukan pengamatan dan analisis mengenai peran hutan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim. Diharapkan karya tulis yang kami buat ini bisa menjadi dasar untuk edukasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan bahan di dalam dunia pendidikan. Nah, pengembangan dari karya tulis ini bisa berupa peninjauan dan kontribusi langsung ke lapangan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun laporan ini, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!